Guys, aku pengen cerita deh. Jadi, aku nih mulai make aplikasi Telegram gitu loh. Terus aku tuh iseng gitu loh nyoba-nyoba chat-chat sama Anon. Jadi kelama-lamaan setelah chat sama dia tuh aku tuh kok bisa ngerasa nyaman gitu. Bisa nggak sih menurut kalian kayak muncul cinta pada belum ketemu? Terus aku juga pengen nanya secara personal sama kalian kayak cinta tuh apa sih gitu? Ada yang Hmm, aku sih cinta itu adalah suatu rasa kasih sayang terhadap seseorang karena adanya ketertarikan pribadi terhadap orang tersebut. Kalau menurut aku pribadi sih, mungkin karena aku nggak berpengalaman banget juga ya soal cinta. Tapi pandangan aku soal cinta abstrak sih. Maksudnya cinta tuh sama kayak rasa bahagia gitu, agak subjektif gitu. Kalau dari yang aku lihat sendiri, mungkin cinta itu udah kata yang kuat gitu loh guys. Jadi kayak ketika kita udah bilang itu cinta tuh emang rasanya kita tuh udah kayak di paling tingkatan atasnya gitu, dan emang kita tuh udah maksudnya ketika orang jatuh cinta tuh mereka tuh udah saling, entah itu dia saling nge-backup satu sama lain, saling menyayangi juga, saling suka juga. Kalau suka kan maksudnya kalau boleh dibilang hierarkinya di bawah cinta kan, tapi kalau cinta tuh emang ketersalingannya itu udah sangat terikat satu sama lain. Dan mungkin kalau menurut aku yang namanya cinta itu juga udah ada yang namanya komitmen, karena cinta itu kuat, otomatis harus ada yang memperkuatkan. Maksudnya biar dia nggak pecah. Dan menurut aku itu sih komitmen. Kalau menurut aku sendiri, sama kayak Dini, aku nggak berpengalaman sama sekali. Jadi kalau dari kayak yang lihat cerita, dengar cerita orang, lihat orang gitu, kalau menurut aku kayak susah untuk dibahasakan gitu loh. Maksudnya kayak cuman bisa dirasakan gitu loh. Misalnya kita kalau misalnya cinta sama keluarga, cinta sama teman, cinta sama seseorang, itu kan kayak ada aja gitu timbul rasanya sendiri gitu kan. Jadi kayak kalau dibahasain tuh susah gitu, kayak yang di dalamnya nanti ada pengorbanan, nanti ada komitmen, nanti ada ketertarikan gitu loh. Jadi kayak kalau menurut aku cinta itu kayak emang gimana ya, kayak dirasain gitu loh. Sebenarnya kayaknya aku sih yang paling nggak ngerti apa ini cinta, karena untuk ngomonginnya aja aku masih nggak terbiasa. Ini aja udah agak geli. Jadi aku setuju sama pernyataan ini sama Saat. Kalau dihubungin lagi ke apakah dia merasakan cinta, menurut aku sih belum, karena cinta tuh emang udah tingkatannya tuh emang udah tinggi gitu loh. Jadi di bawah cinta tuh ada rasa suka tadi, dan menurut aku apa yang dirasain tuh belum tentu cinta, ngerti nggak? Belum waktunya gitu loh, kayak mungkin rasa itu tuh masih rasa gitu suka. ya. Iya. Cinta sendiri kan dulu tuh pas orang-orang di sekitar aku tuh kayak lebih mudah banget loh ngomong dia cinta sama orang lain gitu. Tapi seiring aku bertambah tua lagi, aku ngerti kalau cinta tuh gak semudah itu. Perasaan suka dan perasaan cinta tuh beda. Dan menurut aku cinta tuh udah ketika ada selain rasa cinta itu sendiri, ada perasaan ingin memiliki, ngerti nggak? Jadi guys, kalau menurut teorinya sendiri, teori cinta dari Steinberg ini, kita itu memandang cinta itu nggak sekedar perasaan aja, tapi ada beberapa kesatuan yang membentuk segitiga. Nah, cinta ini sendiri terdiri dari 3 komponen, yang mana terdiri dari keintiman atau intimidasi, gairah, dan komitmen. Jadi itu selanjutnya, menurut Steinberg ini juga cinta itu terbagi menjadi 7. Mungkin itu sekian kalau menurut teori Steinberg. Jadi tadi menurut cinta itu tadi seperti itu, teman-teman. Cuman kayaknya kalau misalnya didengar dari bahasannya Aca tadi kan, cinta tuh butuh intimasi dan komitmen kan ya. Cuman mungkin kayaknya yang paling penting itu komitmen kan, karena kayak cinta yang kalau nggak salah cinta yang paling ibarat katanya awet itu yang emang ada komitmen kan. Terus kalau misalnya menurut kalian nih,
komitmen itu tuh yang kayak gimana sih gitu, biar cintanya sendiri tuh awet. Kalau menurut aku sendiri ya, komitmen itu kayak suatu hal yang mengikat dia sama seseorang tadi itu. Jadi dengan dia berkomitmen, jadi dia tuh secara tidak langsung terikat sama apa yang udah dia katain. Tapi itu tergantung ke orangnya lagi sih, gimana cara dia jaga komitmennya. Bisa nggak dia jaga komitmennya sampai mungkin sampai hubungan itu bisa bertahan lama. Kalau yang lain gimana? Kalau menurut aku komitmen itu kayak lebih ke apa yang udah disepakati dari awal gitu. Misalnya kalau misalnya sama sahabat, kita tuh sahabatnya kayak gini ya. Maksudnya kalau misalnya yang terlalu privacy itu nggak boleh terlalu gimana gitu. Atau kalau misalnya sama pasangan, kita tuh komitnya dari awal kayak gini. Jadi kayak pas ngejalaninnya kayak sesuai dengan apa yang udah disepakati dari awal. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kalau menurut aku setuju sih sama yang teman-teman katain soal komitmen. Kalau komitmen itu kan berarti udah mutually eksklusif gitu kan, kedua pasangan itu udah memiliki apa ya namanya tujuan yang sama, mereka maunya ini dan mereka berusaha untuk mewujudinnya bersama-sama. Dan seperti kata Nita tadi, kalau untuk komitmen itu sendiri untuk apa ya dibilang menandai komitmen itu sendiri tentunya adanya peresmian. Dan menurut aku itulah tujuan cinta dari kebanyakan orang, yaitu meresmikan komitmen itu sendiri dengan pernikahan. Jadi kalau menurut Via sih guys, komitmen itu adalah adanya rasa berbagi perasaan, emosi, pikiran, dan tindakan yang membuat individu itu merasa menjadi satu bagian yang saling melengkapi gitu guys. Kalau kita kan lagi bahas komitmen nih, nah ada juga kan orang yang hubungannya mereka gak pacaran, tapi mereka tuh berkomitmen. Terus karena komitmen mereka itu mereka jalanin, tahu-taunya mereka udah nikah aja kan. Jadi kayak komitmen tuh kayak penting banget lah dalam satu hubungan. Ya, ada juga tuh yang udah lama pacaran, tapi di ujung-ujungnya komitmennya menurun, tapi akhirnya nggak jadi nikah. Kan emang setidaknya di negara kita ya, kalau pasangan itu pasti apa ya tujuan akhirnya dari komitmen mereka itu ke pernikahan itu sendiri kan. Tapi mungkin aku mau sharing juga kalau di budaya yang berbeda tuh pernikahan itu bukan lagi menjadi apa namanya tujuan utama dari kedua pasangan gitu, kedua orang ini loh gitu. Karena menurut mereka pernikahan itu ada beberapa yang berpandangan bahwa pernikahan itu nggak harus jadi komitmen mereka tuh nggak harus selalu ditunjukkan melalui pernikahan. Cukup dengan kepercayaan mereka masing-masing, mereka nggak perlu untuk meresmikan ikatan mereka tersebut. Tapi mereka juga bertingkah seperti pasangan suami istri setidaknya di negara kita. Mereka bisa tinggal bersama misalnya. Itu tuh kan kalau di budaya kita kan mungkin dipandangnya jelek kan ya. Ya, nggak baik. Sedangkan ya kan nggak baik gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di budaya barat atau di Amerika lah spesifiknya, tinggal bersama sebelum menikah tuh udah wajar, udah umum. Jadi bahkan ketika kamu pacaran tanpa tinggal bersama, orang malah aneh mikirnya ke kamu. Karena bagi mereka tuh tinggal bersama itu perlu untuk melihat kompatibilitas antara pasangan ini. Jadi aku pernah baca kenapa sih alasan paling simpelnya mereka tuh harus tinggal bersama, karena gimana nanti kalau pas kami nikah aja dan pas ternyata apa ya cara hidup kami itu nggak cocok sama sekali, dan menurut mereka nggak mau melalui itu, jadi lebih baik mereka milih tinggal bersama dulu. Bahkan yang pada akhirnya pun nggak mau menikah sama sekali dan lebih milih tinggal bersama itu karena mereka merasa kalau setidaknya tanpa ada ikatan tuh, kalau pada akhirnya hubungan mereka berakhir, mereka nggak harus melewati yang namanya perceraian. Udah banyak yang kita bahas, mulai dari cinta, komitmen. Ya cinta tuh ada banyak tuh macamnya, terus komitmen tuh juga tergantung orangnya juga.
kalau misalnya di dunia nyatanya itu kayak banyak banget kasus-kasus yang di luar ekspektasi yang nggak bisa dijelasin sama teori gitu kan. Dan bisa dibilang juga kalau cinta itu abstrak lah ya, abstrak. Iya benar. Benar banget. Terus juga mau sedikit nanggepin dari perkataannya Iza, tapi emang bener sih. Kayak gimana ya, cinta itu karena emang abstrak kan dan artinya beda-beda. Jadi emang kadang nggak di faktor utama juga sih. Maksudnya mungkin kalau yang Iza jelasin tadi kan ada pengaruh juga sama kebudayaan kan antara yang di barat sama di timur. Tapi dalam realitanya gitu emang kalau dalam kehidupan personalnya emang pasti banyak gitu loh yang bakal mempengaruhi cinta ini, kayak misalnya satu sosial ekonomi dalam keluarga aja pasti bakal berpengaruh kan, yang otomatis kayak misalnya kita udah punya komitmen, udah ada intimasi, udah ada passion, tapi ketika ada kayak faktor eksternal yang ganggu kan itu juga bisa nyebabin kerentanan dalam cinta itu sendiri kan. Bahkan banyak juga orang yang remarriage gitu, nikah udah cerai, nikah lagi, terus dia cerai lagi, nikah lagi. Karena sebenarnya kalau misalnya mau kita simpulin tuh kita nggak bisa jauh gitu loh guys dari cinta. Tapi kadang cinta itu sendiri susah buat dipertahanin gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bahasan kita panjang ya, mungkin kan awalnya kita dengerin ceritanya aja ya. Mungkin dia bisa ambil suatu pelajaran lah dari bahasan kita hari ini buat kedepannya gimana. Jadi dari kalian semua nih macem-macem gitu guys, aku dapetin arti cinta tuh, karena emang kayak secara aku pribadi cinta tuh emang nggak bisa diartiin, pasti tiap orang pasti memiliki arti yang berbeda tentang cinta itu sendiri gitu. Jadi makasih atas informasinya, mungkin itu tuh udah kayak jauh gitu sih kalian ngebahasnya, udah sampai ke pernikahan, padahal kan sebenarnya aku ini juga masih di tahap awal gitu. Makasih guys informasinya.